Wow, langsung bikin geger satu dunia. Ini dia hasil timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga tadi malam. Gila, gol Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen langsung bukam Cristiano Ronaldo yang nonton langsung pertandingan. Maarten Paes, kiper grade A kelas dunia debut yang sangat menakjubkan. Langsung gemparkan publik dan kepelatihan Arab Saudi. Ronaldo auto tawarkan kontrak bermain di Liga Arab ke Maarten Paes. Begini jalan pertandingan. Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Langsung guncangkan Arab Saudi. Debut Maarten Paes, kiper grade A kelas dunia yang sudah sering kali menepis tendangan dari Messi ini. Tunjukkan kualitas kiper kelas dunia Liga Amerika MLS-nya tadi malam bersama dengan timnas Indonesia saat laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Roberto Mancini sampai dibuat geleng-geleng kebingungan melihat kehebatan Maarten Paes menepis penalti. Ronaldo langsung menangis kejer saat melihat pertandingannya langsung. Ini jadi harapanku. Tetapi memang beritanya dua kali ngegocek lawan, sekali blunder dibalas save penalti. Debut Maarten Paes bikin fans timnas Indonesia deg-degan. Begini penjelasan lebih lanjutnya. Yes, mantap. Kabar baik untuk timnas Indonesia lagi. Gebrakan mengejutkan dari Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia usai laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Shin Tae-yong langsung beberkan akan panggil dan datangkan dua pemain naturalisasi keturunan baru grade A elite Eropa kelas dunia yang siap segera dinaturalisasi dan sudah kirim berkas-berkas ke PSSI dan akan terbang ke Indonesia bulan September ini dan siap segera membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Shin Tae-yong beberkan timnas Indonesia bakal kedatangan dua pemain naturalisasi baru. Posisi striker paling dibutuhkan bagi timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya dua pemain grade A kelas Eropa yang akan dibawakan oleh Shin Tae-yong ini? Kita lihat dan tunggu saja berita selanjutnya. Begini penjelasan lebih lengkapnya. Wow, langsung terbang ke Indonesia pagi ini. Mads Hilgers, pemain back grade A elite Eropa kelas dunia yang sudah bermain di tahta tertinggi Liga Eropa, langsung kirim berkas-berkas ke PSSI dan akan jalankan proses naturalisasi dan menjadi WNI untuk perkuat timnas Indonesia di lini belakang duet bersama Justin Hubner dan Jay Isis. Itu jadi harapan saya sekarang ini. Tetapi memang kabarnya usai melihat pertandingan Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, Mads Hilgers langsung kirim berkas ke PSSI dan segera dinaturalisasi ke Indonesia. Shin Tae-yong langsung gembira dan bahagia. Kegirangan sendiri. Karena ada amunisi baru pemain back grade A kelas Eropa untuk perkuat timnas Indonesia di lini belakang menggantikan Elkan Bagot yang tidak dapat panggilan dari timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Bung Toel langsung menggerutu dan marah-marah tidak jelas karena tidak terima pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain tidak asli orang Indonesia. Malah bikin pernyataan yang negatif ke Shin Tae-yong. Enaknya kita apain ya Bung Toel ini? Bikin ricuh sepak bola Indonesia saja. Pastikan simak beritanya sampai habis begini penjelasannya. Nah gini dong, kejutan besar lagi. Eliano Reijnders,
pemain keturunan Grade A elite Eropa yang bermain di tahta tertinggi Liga Belanda ini. Dikabarkan oleh Sekjen PSSI, sudah kirim berkas-berkas ke Indonesia dan akan terbang ke Indonesia bulan September ini untuk segera dinaturalisasi dan menjadi WNI. Liano Reijnders langsung panas dan ingin segera membela bermain bersama timnas Indonesia usai pertandingan Indonesia versus Arab Saudi tadi malam. Liano Reijnders kemungkinan dapat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada tanggal 10 September nanti. Itu jadi harapanku saat ini. Tetapi memang beritanya follow far di Bachdim, Liano Reijnders siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pada bulan September di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia penjelasan lebih lengkapnya. Yes, akhirnya doa publik terkabul. Elkan Bagot dan Shin Tae-yong akhirnya bereskan masalah pribadinya dan berdamai. Shin Tae-yong langsung panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk persiapan melawan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 usai melawan Arab Saudi tadi malam. Elkan Bagot langsung kegirangan dan menerima panggilan Shin Tae-yong. Akan terbang ke Indonesia tanggal 7 September dini hari dan akan ikut latihan TC bersama timnas Indonesia di lapang GBK. Itu jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Shin Tae-yong jelaskan masalah Elkan Bagot di timnas Indonesia. Saya akan berdamai dan memanggil Elkan untuk ini. Kira-kira bagaimana ya pendapat Elkan soal panggilan dari Shin Tae-yong ini? Begini penjelasannya. Wow, gila! Cristiano Ronaldo, pemain kelas dunia yang bermain di Liga Arab Saudi ini, langsung kaget dengan kualitas permainan Indonesia. Nonton pertandingan Indonesia versus Arab Saudi tadi malam, Ronaldo langsung kagum dan terkejut. Langsung ingin bawa Jay Itzes back Serie A yang dimiliki timnas Indonesia untuk bergabung ke klub Al Nassr bersama Ronaldo. Itu jadi harapan saya sekarang ini. Tetapi memang kabarnya rekan setim Cristiano Ronaldo di timnas Arab Saudi jelang lawan timnas Indonesia, nomor 1 pemain andalan The Green Falcon. Gimana ya kira-kira respon dan tanggapan Jay Itzes setelah diberi tawaran oleh Ronaldo untuk bermain bersamanya di Liga Arab Saudi? Begini tanggapan komentar dari Jay Itzes. Lagi dan lagi ada kejutan dari PSSI. Jairo Riedewald, pemain keturunan Grade A kelas Eropa yang pernah bermain bersama Lionel Messi dan Neymar Junior di Barcelona FC ini, akan segera terbang ke Indonesia untuk mengurus berkas-berkas ke PSSI dan menjalani sumpah WNI naturalisasi pada bulan September 2024 ini. Dan siap membela timnas Indonesia di ajang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga nanti. Ini jadi harapan saya sekarang. Tetapi memang beritanya pasang bendera Indonesia, Jairo Riedewald tiba di Indonesia pada September 2024 untuk jalani proses naturalisasi. Akhirnya doa dan keinginan publik terkabulkan. Warga Indonesia langsung kesenangan, pesta pora menggila di jalan raya mendengarnya. Pastikan kalian simak beritanya sampai habis, begini penjelasan lengkap dan detailnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Ini dia hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, Maarten Paes tepis penalti, timnas Indonesia lumayan bawa oleh 1 poin dari markas Arab Saudi.
Timnas Indonesia berhasil mengimbangi tuan rumah Timnas Arab Saudi 1-1 dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada menit ke-19, serangan berbahaya pertama Timnas Indonesia berbuah gol. Berawal dari umpan Witan Sulaiman yang diterima dengan baik oleh Ragnar Oratmangoen. Ragnar mencari posisi yang tepat untuk menendang bola. Tembakan penyerang berusia 26 tahun itu membentur Sandy Walsh yang bersarang deras ke gawang Arab Saudi. VAR sempat meninjau gol Ragnar Oratmangoen, sebelumnya ditulis Sandy Walsh selama beberapa saat, namun tetap mengesahkan gol penyerang FCV Dender di Liga Belgia itu. Arab Saudi mencoba menyamakan kedudukan lewat sepakan Mohamed Kano pada menit ke-29, namun masih melebar dari gawang Timnas Indonesia yang dikawal Maarten Paes. 6 menit berselang, Timnas Indonesia berpeluang untuk menggandakan keunggulan. Tetapi, tendangan Witan masih terlalu lemah sehingga masih bisa ditangkap penjaga gawang Arab Saudi, Mohamed Al-Owais. Arab Saudi akhirnya bisa menyeimbangkan keadaan pada menit ke-45. Sepakan dari Musab Al-Juwair mengenai tubuh Calvin Verdon dan masuk ke gawang Timnas Indonesia. Pada menit ke-77, Arab Saudi mendapatkan tendangan penalti setelah Maarten Paes melakukan blunder. Kiper FC Dallas di Major League Soccer (MLS) itu kehilangan penguasaan bola. Maarten Paes telat menendang bola sehingga kakinya malah menekel pemain Arab Saudi, Faraz Albrikan. Namun, pada 2 menit berselang, penjaga gawang berusia 26 tahun itu membayar kesalahannya dengan tuntas. Maarten Paes berhasil menepis sepakan 12 pas Abdul Rahman Ghareb. Pemain berdarah Kediri, Jawa Timur itu memilih untuk membaca bola alih-alih menebak. 2 kali ngegocek lawan, sekali blunder dibalas save penalti. Debut Maarten Paes bikin fans Timnas Indonesia deg-degan. Bak roller coaster. Tampaknya 3 kata itu paling tepat menggambarkan Maarten Paes pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia membawa pulang 1 poin berbekal hasil imbang melawan tuan rumah Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat (6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Maarten Paes dibuat bekerja ekstra keras termasuk menyelamatkan penalti Salem Al-Dawsari pada babak kedua. Sosok Maarten Paes memang paling disorot pada pertandingan ini. Sebab selain menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia, penampilannya juga sudah ditunggu-tunggu fans Merah Putih sejak lama. Maarten Paes sukses membayar rasa penasaran fans Timnas Indonesia dengan penampilan apiknya. Ia begitu tenang di bawah mistar gawang, bahkan berani menggocek bola di kotak penalti yang hampir berujung blunder. Namun demikian, percobaan kedua Maarten Paes dihukum dengan penalti. Upayanya mengecoh pemain Arab Saudi justru berujung dengan pelanggaran. Fans Timnas Indonesia dibuat deg-degan, gemas, pokoknya campur aduk. Benar saja, Maarten Paes berhasil melakukan penyelamatan. Save penaltinya membuat Timnas Indonesia terhindar dari kekalahan. Shin Tae-yong beberkan Timnas Indonesia bakal kedatangan 2 pemain naturalisasi baru, posisi striker paling dibutuhkan. Shin Tae-yong menyebut akan ada 2 pemain naturalisasi baru yang memperkuat Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menyebut posisi striker menjadi sektor yang paling dibutuhkan. Pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia memiliki 11 pemain naturalisasi. Dari 11 nama tersebut, 1 berposisi kiper, 5 pemain berperan sebagai bek, 3 nama menghuni lini tengah, dan 2 yang menempati pos di lini depan.
Meski begitu, Shin Tae-yong masih ingin terus memperkuat komposisi pemain timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut merasa lini depan membutuhkan tambahan nama anyar untuk semakin meningkatkan daya gedor. Tim Garuda sudah memiliki 2 pemain naturalisasi di lini depan, yakni Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Selain itu, timnas Indonesia juga mempunyai Dimas Drajat, Ramadan Sananta, serta Hoki Caraka yang bisa bermain sebagai striker. Shin Tae-yong dalam wawancara ex-co PSSI, Arya Sinulinga, dilansir dari channel YouTube PSSI, mengungkapkan bakal ada 2 pemain naturalisasi anyar di timnas Indonesia. Namun pelatih asal Korea Selatan itu enggan menyebut pemain yang bakal segera diambil sumpah untuk menjadi WNI. Kemungkinan menurut saya, ini kemungkinan akan ada 2 pemain naturalisasi lagi sebagai tambahan, jelas Shin Tae-yong. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan, mungkin akan ada penambahan di posisi tersebut, lanjut pelatih berusia 53 tahun tersebut. Mads Hilgers, 2 pemain yang disebut-sebut akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Proyek naturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia belum selesai. Setelah menaturalisasi 10 pemain keturunan sejak era kepemimpinan Erick Thohir pada Februari 2023, PSSI masih akan menaturalisasi beberapa nama lagi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bahkan membeberkan bahwa timnya akan kedatangan 2 pemain naturalisasi. 1 di antaranya berposisi sebagai penyerang. Di media sosial, 2 nama itu mengarah ke Eliano Reijnders dan Mads Hilgers. Eliano berposisi asli sebagai winger namun lebih sering diplot sebagai fullback. Sedangkan Hilgers adalah back tengah. Mads Hilgers sebenarnya bukan nama baru dalam dunia pernaturalisasi timnas Indonesia. Sebelum Justin Hubner dan Jay Itzes bersedia dinaturalisasi tim berjulukan Garuda itu, Mads Hilgers lebih dulu diincar. Kira-kira pada awal 2022, PSSI mengejar Mads Hilgers bersama pemain keturunan lainnya, Kevin Dix. Namun dua-duanya lepas. Ketika itu keduanya disebutkan tidak mendapatkan izin orang tua karena tak bisa memegang paspor ganda Belanda Indonesia. Tetapi setelah itu beredar kabar bahwa Mads Hilgers masih berharap dapat membela timnas Belanda, diawali dengan panggilan dari Belanda U-Strip 21 pada September 2022. Di usia yang masih cukup muda, 23 tahun, Mads Hilgers sudah kenyang pengalaman. Dia mempunyai 85 caps di Eredivisie. Dia juga merangkum 2 partai kualifikasi Liga Champions dan 9 pertandingan kualifikasi Conference League. Semuanya dilakukan bersama FC Twente, klub yang dibelanya sejak 2020 sebagai pemain senior dan 2011 ketika masih menjadi pemain junior. Mads Hilgers bakal menambah kualitas lini belakang timnas Indonesia yang telah dihuni Jay Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga Jordi Amat. Follow Fardi Bachdim, Eliano Reijnders siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Eliano Reijnders siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Nama Eliano Reijnders mencuat sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia setidaknya dalam 1 bulan terakhir. Rumor ini mencuat setelah anggota ex-co PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan. Pemain keturunan ini tidak pernah dibahas banyak pihak sebelumnya, termasuk media. Yang pasti kami sedang urus lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, dalam kurung, di publik, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Kamis 1 Agustus 2024. Dalam unggahannya yang lain di channel YouTube-nya, Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi di Indonesia pada September 2024. Apakah sosok yang dimaksud adalah Eliano Reijnders?
Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar untuk menyebutkan nama yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, ujar Arya Sinulinga. Baru-baru ini, Liano Reijnders terpantau mengikuti akun Instagram Vardy Bachdim. Bagi yang belum tahu, Vardy Bachdim merupakan agen sepak bola yang dipercaya PSSI mengurusi negosiasi naturalisasi pemain keturunan di Belanda. Shin Tae-yong jelaskan masalah Elkan Bagot di Timnas Indonesia ini sangat sensitif untuk dibahas. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi penjelasan soal masalah Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Enggan berbicara terlalu dalam, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa masalah ini sangat sensitif untuk dibahas. Shin Tae-yong pun menyinggung soal sikap dalam membela Timnas Indonesia. Dia menyebut seorang pemain itu tidak boleh mengecewakan masyarakat Indonesia ketika memiliki lambang Garuda di dada. Belakangan ini hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot memang ramai jadi sorotan. Mereka tampak seperti memiliki perselisihan. Ada dugaan situasi ini disebabkan Elkan Bagot yang tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U-Strip 23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Timnas Guinea U-Strip 23. Laga itu digelar pada 9 Mei 2024. Pasalnya, setelah itu, nama Elkan Bagot menghilang. Shin Tae-yong tidak memanggilnya saat Timnas Indonesia berlaga di dua partai terakhir Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Terbaru, nama Elkan Bagot kembali tidak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk mengarungi dua laga awal Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu mempertemukan skuad Garuda melawan Timnas Arab Saudi dan Australia. Situasi ini jelas menjadi pertanyaan besar. Ketika disinggung soal apa yang sebenarnya terjadi, Shin Tae-yong pun mengakui bahwa hal ini sangat sensitif untuk dibahas. Menurutnya, Elkan Bagot adalah sosok yang paling ideal untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rekan setim Cristiano Ronaldo di Timnas Arab Saudi jelang lawan Timnas Indonesia, nomor 1 pemain andalan The Green Falcon. Rekan setim Cristiano Ronaldo di Timnas Arab Saudi jelang lawan Timnas Indonesia. Salah satunya ada pemain andalan The Green Falcon julukan Timnas Arab Saudi. Ya, duel seru yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi akan tersaji pada dini hari nanti. Tepatnya laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Jelang laga itu, pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, memanggil para pemain terbaiknya. Di antaranya ada 7 pemain yang berstatus rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Siapa saja mereka? Salah satu rekan setim Cristiano Ronaldo di Timnas Arab Saudi jelang lawan Timnas Indonesia adalah Raghed Al-Najjar. Pemain berposisi kiper ini baru memiliki 1 caps bersama Timnas Arab Saudi. Kini menarik menantikan penampilannya. Pasang bendera Indonesia Jairo Riedewald tiba di Indonesia pada September 2024 untuk jalani proses naturalisasi. Pasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Pertanda Jairo Riedewald, sang gelandang klub Liga 1 Belgia 2024-2025, Royal Antwerp FC. Itu akan tiba di Indonesia pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi. Jairo Riedewald membuat heboh pencinta sepak bola tanah air pagi ini.
Untuk pertama kalinya, Jairo Riedewald menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya @Riedewald. Tak seperti pemain keturunan lain yang masih menyandingkan bendera Indonesia Belanda seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald hanya menaruh bendera Indonesia. Apa yang dilakukan Jairo Riedewald seakan menegaskan gelandang 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Sebelumnya, anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Meski tidak disebutkan siapa pemain keturunan yang dimaksud, sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Selain Jairo Riedewald, penyerang FC Volendam Ustrip 21, Mauro Zijlstra, disinyalir juga akan mendarat di tanah air pada September 2024. Jika Jairo Riedewald benar didatangkan, betapa kuatnya lini tengah timnas Indonesia. Pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Ia sempat 4 tahun dalam kurung 2013 hingga 2017 membela skuad senior Ajax Amsterdam. Setelah itu pada 2017 hingga 2024, Jairo Riedewald berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Karena itu menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald ke Indonesia. Seperti yang diutarakan di atas, kehadiran Jairo Riedewald bakal menguatkan lini tengah timnas Indonesia yang sebelumnya diisi pemain-pemain beken macam Tom Haye dan Ivar Jenner.